Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas hasil analisis wawancara mengenai strategi komunikasi politik dalam penggunaan media massa dengan narasumber Ibu Dr. Haji Kurniasi selaku Wakil Ketua Komisi DPR RI. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana seorang aktor politik itu menentukan strategi komunikasi melalui berbagai jenis media, seperti televisi, media online, media sosial, radio, hingga media cetak dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Dalam video ini, kami tidak hanya menampilkan hasil dari wawancara aja, tetapi juga menganalisis jawaban narasumber menggunakan dua teori komunikasi politik, yaitu ada use and gratification theory serta political marketing theory. Teori use and gratification theory itu untuk melihat bagaimana masyarakat memilih media massa yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Sedangkan political marketing itu digunakan untuk menganalisis bagaimana seorang politisi itu membangun strategi komunikasi agar pesan politik itu dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang berbeda. Nah, selanjutnya kami itu akan menjelaskan strategi komunikasi yang digunakan oleh narasumber dari berdasarkan hasil wawancaranya. Berdasarkan hasil wawancara, strategi komunikasi yang diterapkan oleh narasumber adalah segmentasi audiens berdasarkan karakteristik generasi. Narasumber menjelaskan bahwa setiap kelompok usia memiliki preferensi media yang berbeda. Misalnya, kelompok baby boomers masih banyak menggunakan Facebook dan YouTube, sedangkan generasi millennials itu tuh biasanya lebih aktif di Instagram, TikTok. Selain memilih platform yang sesuai, narasumber juga menyesuaikan gaya bahasanya yang digunakan. Bahasa yang digunakan setiap kelompok usia itu tentunya berbeda-beda dengan bahasa yang digunakan sesuai pada generasinya. Strategi ini tuh ditunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga siapa target audiensnya, media yang digunakan, dan bagaimana pesan itu dikemas agar mudah dipahami. Jadi, temuan hasil wawancara sangat relevan dengan teori uses and gratification yang dikembangkan oleh Katz, Bloomer, and Griffiths. Teori ini menjelaskan bahwa audiens bukanlah pihak yang pasif, tetapi mereka secara aktif memilih media yang mampu memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, maupun interaksi sosial. Hal tersebut terlihat dari jawaban narasumber kami yang menjelaskan bahwa setiap generasi memiliki cakrawala media yang berbeda. Kepada komunitas baby boomers, berarti kita bahasanya harus bahasa mereka dan melaluinya Facebook, Twitter gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita mau bicaranya sama anak-anak Gen Z, ya bahasanya nggak bisa bahasa orang tua, harus bahasa Gen Z dan platformnya juga harus sesuai dengan yang di-follow oleh Gen Z. Kalau peran media, platform apapun juga sangat penting dalam demokrasi. Itu sudah pasti. Ya. Karena kan tadi followernya kan ada yang baby boomers ya followernya ada di Facebook gitu kan. Yang Gen Z adanya di TikTok sama IG misalnya kayak gitu ya. Nanti ada lagi yang suka jadi follow di YouTube misalnya seperti itu. Jadi pasti kalau perannya dalam demokrasi masih sangat tinggi dan perannya sangat sangat penting ya. Karena di situ ada hak untuk berbicara, hak menyampaikan pandangan gitu, seperti itu. Nah, tinggal supaya tetap berjalan dengan baik terhadap demokrasi kita, perlu ada regulasi supaya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum gitu untuk memecah belah bangsa, untuk menjadi provokator misalnya sehingga menimbulkan kesalahpahaman gitu. Jadi kalau perannya terhadap demokrasi ya sangat penting dan sampai hari ini masih berpengaruh cukup signifikan terhadap demokrasi. Namun supaya demokrasinya juga tetap berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi yang positif ya, demokrasi yang baik, perlu ada regulasi atau ada kode etik misalnya gitu ya. Dari jawaban tersebut dapat dianalisis bahwa strategi komunikasi politik sekarang harus mengikuti konsumsi media masyarakat. Sebagai contoh, apabila target
TikTok-nya anak muda, maka penggunaan TikTok atau Instagram akan lebih efektif dibandingkan dengan media cetak. Sebaliknya, jika targetnya adalah masyarakat yang lebih tua, Facebook atau televisi masih menjadi media yang akan cukup relevan. Artinya, keberhasilan komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor politik dalam memahami kebutuhan informasi yang masyarakat perlukan. Jika dianalisis menggunakan teori political marketing, terlihat bahwa narasumber menerapkan konsep pemasaran politik melalui segmentasi pasar politik. Political marketing memandang bahwa kandidat politik perlu memahami karakteristik pemilih sebelum menentukan strategi komunikasi yang akan digunakan. Dalam wawancara, narasumber menjelaskan bahwa isi pesan, bahasa, hingga media yang dipilih disesuaikan dengan target masyarakat yang ingin dijangka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik saat ini tidak lagi menggunakan pendekatan yang sama kepada semua orang, melainkan menerapkan strategi yang lebih personal sesuai karakteristik audiens. Pendekatan tersebut bertujuan agar pesan politik dapat diterima secara lebih efektif dan mampu membangun kehubungan yang lebih dekat antara politisi dengan masyarakat. Temuan berikutnya menunjukkan bahwa media digital saat ini menjadi sarana politik yang paling dominan. Narasumber menyampaikan bahwa media sosial mampu menembus batas ruang dan waktu, sehingga penyampaian informasi jauh lebih cepat dibandingkan media konvensional. Selain itu, narasumber juga menilai bahwa media massa masih tetap memiliki peran penting dalam demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Namun demikian, narasumber juga menekankan bahwa penggunaan media harus diimbangi dengan regulasi dan kode etik agar tidak disalahgunakan untuk menyebarkan provokasi maupun disinformasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas melalui digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tanggung jawab pihak yang menggunakannya. Dari proses wawancara, terdapat beberapa hal yang menjadi pembelajaran penting bagi kelompok kami. Salah satunya adalah ketika narasumber menolak menjawab salah satu pertanyaan mengenai menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media. Narasumber menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut masih bersifat asumsi karena tidak didukung oleh data yang valid. Hal ini memberikan pelajaran bahwa dalam penelitian maupun wawancara akademik, setiap pertanyaan harus memiliki dasar teori maupun data empiris, sehingga jawaban yang diberikan narasumber juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengalaman tersebut menjadi evaluasi bagi kami agar lebih berhati-hati dalam menyusun instrumen wawancara pada penelitian berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi politik pada era digital sangat dipengaruhi oleh pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik audiens. Melalui teori usage and gratification, terlihat bahwa masyarakat secara aktif memilih media yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, seorang aktor politik perlu memahami pola konsumsi media dari setiap kelompok masyarakat. Sementara itu, melalui teori political marketing, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik yang efektif membutuhkan segmentasi audiens, penyesuaian pesan, serta pemilihan platform yang tepat agar tujuan komunikasi dapat tercapai secara keseluruhan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa media digital telah menjadi instrumen utama dalam komunikasi politik modern. Namun, penggunaannya tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan etika regulasi dan kualitas informasi yang disampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai strategi komunikasi politik di era digital.